Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua pasti pernah mendengar istilah nikah siri, bukan? Banyak yang mengira nikah siri hanya cukup sah menurut agama. Tapi bagaimana di mata negara? Bisa jadi itu menjadi masalah besar. Di mana letak permasalahannya? Oke. Jadi begini, nikah siri itu sebenarnya apa? Secara sederhana, nikah siri itu adalah merupakan pernikahan yang sah menurut agama. Hanya saja tidak tercatat secara resmi di kantor urusan agama atau KUA, atau juga tidak tercatat di catatan sipil. Nah, disinilah masalahnya muncul. Menurut hukum di Indonesia, pernikahan itu harus memenuhi 2 syarat. Apa saja itu? Yang pertama, sah secara agama, dan yang kedua, tercatat di negara. Hal ini diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang sekarang sudah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Nah, jadi itu dasar hukumnya. Nah, negara tidak mengakui nikah kalau tidak tercatat, meskipun sah secara agama. Terus, apa resikonya atau dampaknya terhadap pernikahan siri? Nah, ini yang perlu kita waspadai dan perlu kita pahami. Yang pertama itu, dampak atau resikonya adalah hak perempuan dan anak terancam dalam pernikahan siri. Secara hukum, istri tidak punya hak atas warisan, harta bersama, atau nafkah yang bisa diklaim secara legal. Begitu juga dengan anak dari nikah siri juga tidak bisa mendapat akte kelahiran yang mencantumkan nama ayahnya, kecuali lewat penetapan pengadilan. Ini semua kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena negara tidak mengakui pernikahan mereka secara siri tersebut. Yang kedua, resiko atau dampaknya adalah pernikahan siri itu rentan disalahgunakan, terutama buat bisa dijadikan untuk main-main atau poligami tanpa izin istri pertama. Karena itu tadi tidak tercatat di negara. Suami bisa saja seenaknya kabur tanpa tanggung jawab, dan hal ini sudah banyak terjadi di mana-mana. Nah, resiko yang ketiga adalah pernikahan siri ini tidak bisa menuntut di mata hukum. Kenapa? Karena tidak tercatat. Kalau ada perselisihan, istri tidak bisa menuntut di pengadilan agama. Misalnya suami pergi begitu saja, istri tidak bisa gugat cerai secara legal. Karena di mata negara pernikahan mereka dianggap tidak pernah ada. Jadi, meskipun ada yang mengatakan nikah siri itu halal dan lebih mudah, resikonya besar, dampaknya besar kepada si wanita dan juga kepada anak atau keturunannya. Nah, itulah kawan-kawan tentang kedudukan nikah siri di mata negara. Jadi kalau kawan-kawan mempunyai atau mendengar peristiwa tentang nikah siri di kalangan saudara atau teman-teman, silakan tulis di kolom komentar biar kita bahas secara bareng-bareng. Mungkin ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi pendengar yang lainnya. Silakan subscribe dan share kepada yang lain
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.